Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Bayunegoro, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas UTS mata kuliah Komunikasi Massa KM 107 yang diampu oleh Ibu Diovita Hernika Pramadani, SIKOM MSI. Judul pembahasan kali ini ialah Tukso dan hubungannya dengan teori usage and gratification. Pembahasan pada kali ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ialah pendahuluan yang berisi latar belakang. Yang kedua ialah pembahasan, yaitu terkait hubungannya Tukso dan teori usage and gratification. Dan diakhiri dengan penutup yang berisi kesimpulan. Pada bagian pendahuluan akan saya awali dengan beberapa pertanyaan mendasar agar kemudian dapat kita kembangkan ke depan. Yang pertama, seberapa seringkah Anda menonton program di TV? Jadi seberapa seringkah Anda menonton atau menyaksikan program di televisi? Yang kedua, jika sering, seberapa banyak informasi yang Anda dapatkan atau Anda berhasil simak? Apakah 100%? 50% atau bahkan hanya 25%. Yang ketiga, apakah informasi yang Anda simak mampu mempengaruhi Anda dalam bersikap, baik secara fisiologi maupun psikologi. Kemudian, sebenarnya apa sih televisi itu? Televisi merupakan alat yang berfungsi sebagai penyampai atau penyampai informasi kepada masyarakat yang membutuhkan. Televisi memiliki banyak program yang dikemas secara menarik untuk memenuhi kebutuhan audiensnya. Lalu, apa tantangan televisi saat ini? Mampukah televisi tetap eksis di era globalisasi yang terus berkembang hingga saat ini, di mana media sosial mampu menggempur secara membabi buta, sehingga tayangan televisi kian hari makin ditinggalkan? Tentu dalam hal ini, televisi selalu berupaya untuk terus beradaptasi dengan atau seiring dengan perkembangan zaman. Televisi selalu mengumpulkan data untuk memperbarui teknologi dan juga yang tidak kalah penting adalah program yang disiarkan. Program-program yang disiarkan harus selaras dengan kebutuhan audiens yang kemudian harus dikemas semenarik mungkin, sehingga audiens tertarik dan terus menyaksikan acara-acara di televisi. Salah satu program televisi yang mungkin hingga saat ini mampu menarik perhatian audiens adalah program talk show. Talk show dari arti atau dari kata bahasa Inggris yang berasal dari kata talk dan show. Talk adalah pembicaraan atau bincang-bincang, sedangkan show adalah pertunjukan. Sehingga talk show merupakan program yang dikemas untuk mempertunjukkan pembicaraan-pembicaraan yang kemudian dikemas dalam topik yang menarik. Program ini dikemas secara menarik dengan menyajikan topik yang aktual, yang kadang-kadang menimbulkan pro kontra dan lain sebagainya. Program ini dikemas dengan melibatkan audiens untuk memberikan masukan, kritikan, dan tantangan. Seperti contohnya ada Mata Najwa, Lapor Pak, Indonesia Laos Group, Sapa Indonesia, e-talk, dan lain sebagainya. Program tersebut menyajikan sebuah topik informasi yang sangat relevan dan aktual. Audiens diajak untuk aktif ikut serta dalam menentukan
sikapnya. Apakah pro, kontra, ataukah yang lainnya. Jika kita hubungkan dengan sebuah teori dalam komunikasi, maka teori yang paling relevan atau tepat adalah teori usage and gratification, di mana teori ini memandang khalayak sebagai penerima atau audiens yang aktif dalam menggunakan media. Berbeda dengan teori peluru yang menganggap bahwa media itu sangat aktif, sementara khalayak itu sangat pasif. Ada 3 asumsi mendasar dalam teori ini. Yang pertama ialah banyaknya media informasi yang tersedia. Dengan banyaknya informasi atau media informasi yang tersedia, audiens memiliki banyak pilihan terhadap media-media yang menyajikan informasi. Yang kedua ialah berdasarkan kebutuhan dan keinginannya. Tentu audiens akan memilih informasi berdasarkan apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan. Dan yang terakhir ialah hasrat untuk menentukan sikap dan memilih. Berdasarkan kebutuhan tadi, audiens memiliki kemauan untuk memenuhinya sebaik mungkin, sehingga dapat ia pakai untuk menentukan sikap ke depan. Program acara talkshow sangat relevan dengan teori usage and gratification yang menitikberatkan pada kebutuhan audiens, sehingga talkshow dapat menjadi ruang untuk mencari inspirasi dan juga untuk mengungkapkan aspirasi secara terbuka. Dengan demikian, audiens akan merasa puas atas terpenuhinya kebutuhan dan keinginannya, yaitu informasi yang menarik, relevan, dan menantang. Demikianlah pemaparan terkait talkshow dan hubungannya dengan teori komunikasi yaitu usage and gratification. Semoga dapat memberikan gambaran atau pandangan terhadap kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.